Oke, jadi di depan gua ini sudah ada casing-casing untuk Samsung Galaxy S24 Ultra gua. Satu hal yang gue suka dari S24 Ultra ini adalah dia punya casing yang banyak banget dijual di pasaran. Karena biasanya handphone flagship itu jarang ya yang jual casingnya itu banyak. Dan juga range harganya tuh nggak terlalu mahal. Banyak juga yang 10 ribuan nih gue coba beli ya. Karena biasanya handphone flagship tuh biasanya harganya juga mahal-mahal untuk casing-casingnya. Casing ini semuanya gue beli di marketplace Orange ya. Harganya ini kisaran dari paling murah itu 10.000 sampai ada juga yang ratusan ribu. Nah, gue bakal review ke kalian satu-satu secara singkat aja ya, kira-kira yang mana yang paling bagus dan kira-kira yang mana yang worth it untuk dibeli. Yang pertama kita coba yang paling murah dulu ya. Yang paling murah ini ada casing-casing standar seperti ini. Sebentar ya, untuk yang termurah kita punya yang polosan seperti ini ya. Kita cobain. Memang kelihatan sangat murah sih ya. Dia seperti casing bawaan pada handphone umumnya ya. Biasanya kalau kalian beli Oppo, Vivo, Samsung gitu, dia karet kayak gini, nggak keras. Dan dia polosan aja, nggak ada apa sama sekali. Dan dia kalau kita coba pasang ya, oke, dia ngegrip banget. Cuman nggak yang full nangkep banget gitu. Karena ini dipasangnya cukup mudah. Jadi kayaknya ini gampang banget buat dibuka tuh, bener kan? Jadi untuk ukurannya ini menurut gue kurang presisi. Kalau harus dia presisi harusnya dia bikin lebih sempit lagi. Biar bisa lebih ngegrip. Nah ternyata ini kalau kalian lihat ini tuh gampang banget buat dimasukin. Nah ini agak bahaya buat casing. Karena apa, kalau misalnya kalian pegang seperti ini ada kemungkinan buat jatuh. Ya. Ini untuk harga 10 ribuan sih ya masih oke ya. Untuk misalnya buat cadangan doang, misalkan kalian belum punya ininya. Dan kalian masih mau menampilkan back dari si S24 Ultra ini. Jadi masih kelihatan titaniumnya. Warnanya juga masih kelihatan dibandingkan kalian pakai casing yang gelap yang lainnya gitu. Untuk bagian-bagian lubangnya juga cukup presisi, nggak ada masalah. Untuk tombolnya juga masih enak buat dipencet. Ya, ini standar aja untuk ukuran 10.000 menurut gue masih worth it. Cuman kekurangannya itu yang menurut gue. Untuk casing yang pertama ini gue kasih nilai 6/10. Oke, di berikutnya gue punya casing yang seperti ini. Ini juga agak polos ya, nggak begitu banyak aksen di casingnya. Dia warnanya hitam. Ini pertama kali gue lihat kayaknya keras gitu, ternyata nggak. Ini juga lembek sama seperti casing sebelumnya. Ini bukan hard case. Dan dia untuk feelingnya ini agak kulit, tapi kulit-kulitan ya, bukan kulit asli. Cuman feelingnya masih enak nih buat dipegang. Jadi kalau kalian mau nge-grip enak. Dan dia bentuknya seperti ini. Coba kita masukin aja ke handphonenya. Oke, yang ini lebih ngegrip ya dibandingkan yang tadi. Dan dia tipenya nggak nutup bagian depan. Jadi untuk kalau misalkan jatuh ke layarnya seperti ini, dia bakal kena si layarnya ya. Cuman enaknya kalian ngedisplaynya jadi lebih full ya. Kalau misalkan kalian nonton, ini nggak ketutupan dibandingkan casing yang nutupin bagian depannya. Nah yang gue paling suka di belakangnya ini keren banget sih ya. Walaupun kalau kalian lihat secara looks ini keren banget sih. Di bagian item-itemnya ini dia aksennya benar-benar menampilkan kemewahan ya, tapi kalau dipegang ini kayak kelihatan murahan banget gitu. Untuk tombol-tombolnya ini juga masih aman dan lubangnya juga ya cukup presisi, nggak ada yang masalah. Oke, selanjutnya kita punya casing yang seperti ini. Ini bentuknya kurang lebih sama ya, dia soft case. Dia bantalannya lembut di sini dan dia ada aksen seperti bantal-bantalannya. Di sini ada 5 bantalan. Dan ini sebenarnya untuk kenyamanan pegang sih sebenarnya ya. Kalau kalian pegang ini kalian masukin. Nah, itu enak banget buat dipegang nih, kalian seperti megang bantal gitu ya. Dan kalau kalian pencet-pencet ini empuk seperti mencet bubble-bubble gitulah. Ini enak ya buat dipencet. Dan ini sebenarnya mirip ya seperti casing yang kedua tadi. Untuk aksennya dia juga mirip di sini dan kualitasnya ya untuk standar-standar aja sih. Untuk dipegang nih enak banget sih. Kalau kalian suka pegang kayak gini enak banget. Dan untuk kalau kalian jatuh seperti ini nih menurut gua aman banget sih karena dia bantalannya. Jadi nggak akan ngerusak handphone kalian, terutama di bagian belakang. Untuk casing ketiga ini gua kasih nilai 6,5/10. Oke, selanjutnya kita punya casing dengan warna biru seperti ini ya. Kita buka dulu. Ini dia terlihat premium banget. Oh, ini hard case ya, jadi dia keras, nggak bisa dibengkokin. Dan kalau dipasang kira-kira seperti ini. Oke, ini agak keras ya masangnya. Gue suka nih sebenarnya casingnya agak susah masangnya gitu ya, karena lebih ngegrip aja gitu, jatuhnya lebih bisa melindungi dengan baik. Oke.
Nah, ini yang spesialnya di bagian belakangnya tuh dia ada buat pegangan tangan dan bisa kalian tarik. Nah, dia unik banget, dia bisa ditarik dan lumayan juga nariknya. Nah, ini buat kalian pegangan tangan seperti ini. Dan casing ini seperti ini ya buat kalian yang mungkin agak males megang handphone buat ngegrip. Karena S24 Ultra ini cukup berat ya, jadi kalau kalian pegang seperti ini, ya ini lumayan meringankan beban kalian lah buat megang. Dan ya udah, kalau kalian nonton kalian bisa santai seperti ini gitu. Cuman dari safety dan desain sebenarnya gue suka ya. Dari casingnya ini dia kelihatan mahal banget ya. Cuman untuk pegangannya ini agak mengganggu. Gue kurang suka sih untuk yang casing satu ini. Gimana gitu, untuk dari casingnya sih sebenarnya bagus, ngegripnya bagus, dari tombol-tombolnya juga enak, dan dia ada bukaan untuk tempat SIM cardnya ya. Kebanyakan casing dari casing 3 casing sebelumnya yang tadi dia nutup di bagian SIM cardnya ini, sedangkan dia ngebuka. Untuk yang kali ini gue kasih nilai 7/10 ya. Oke, di casing selanjutnya kita punya casing hard case, dan ini leather ya, dia bilangnya leather. Emang cukup nyaman sih untuk bagian belakangnya ini. Coba kita langsung pakai aja. Oke, untuk pakainya cukup mudah, dan dia sepertinya juga nggak begitu terlalu ngelindungin bagian depannya. Untuk bagian belakangnya ini agak kokoh, cuman lumayan berat ya. Casing ini lumayan berat. Dan dia yang spesial, dia punya bracketnya di sini. Ini ada bracket, dan bracket ini bisa kalian pakai untuk berdirikan seperti ini. Nah, jadi kalau kalian mau nonton landscape, ini bisa berdiri kayak gini ya. Jadi ini kayaknya buat masukan jari ya. Mungkin buat nahan beban juga kalau mau nonton landscape seperti ini gitu. Jadi ya lumayan enak ya. Lumayan enak ini. Cuman tempatnya menurut gue kenapa nggak di tengah ya. Ini kalau di tengah mungkin lebih enak lagi. Dan yang gue paling nggak suka ini kenapa ada tulisan-tulisan ultra thin leather case gitu. Ini kan sebenarnya spesifikasi yang kita nggak butuhkan di sebuah casing gitu. Untuk casing ini gue kasih nilai 6/10. Oke, di selanjutnya kita punya casing yang agak ngejreng, warna kuning. Nah, ini casingnya dia semi-semi transparan ya, jadi belakangnya transparan tapi nggak transparan banget. Seperti kaca filmnya dia 80%, dan kalau dimasukkan seperti ini. Nah, dia kalau yang ini dia tipenya ngelindungin banget, bagian depannya juga dilindungin karena dia ada agak benjolannya ke depan. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau dia jatuh seperti ini, dia nggak langsung ke kacanya. Ini gue juga suka dari desainnya, dia sangat lebih ke safety. Cuman warnanya agak kuning, menurut gua agak aneh sih, agak ngejreng ya. Jadi kelihatan seperti handphone murah sih menurut gua gitu. Kalau misalnya warnanya navy atau warnanya abu-abu gitu mungkin lebih keren lagi. Nah, yang paling gue suka di belakangnya ini ada untuk magnet fingernya ya. Airing magnet ya namanya, sebenarnya airing magnet. Jadi dia ini bisa airing, bisa kalian putar juga. Ini bisa untuk stand handphone. Misalnya kalian mau nonton seperti ini juga bisa, seperti yang tadi stand landscape. Bisa untuk tangan juga, kalian masukkan jari kalian lalu kalian nonton seperti ini. Dan juga ini bisa untuk di mobil. Misalkan kalian punya di mobil, kalian taruh AC, holder AC gitu ya, magnet. Kalian tinggal taruh seperti ini dan dia langsung nyangkut. Jadi airing magnet ini gue paling suka sih sebenarnya. Gue pakai di handphone gue sebelumnya juga. Dan ya menurut gue ini oke sih dari segi casing. Enak, semua tombol-tombol juga enak, dia karet juga, dipegang juga empuk. Yang casing kali ini gue bisa kasih nilai 8,5/10. Dari segi fungsional, dari segi desain, semua komplit menurut gue ya. Oke, untuk selanjutnya kita punya dua case. Ini salah satu yang termahal juga ya. Dia plastik, hard case, dan juga clear. Dan dia di sini ada plate-nya buat MagSafe-nya, jadi lebih oke ya dibandingkan yang tadi, dan dia bisa putar juga. Ya, ini lebih fungsional dan ini juga kalian bisa pakai untuk stand, ya, stand seperti ini. Tuh, kalau mau potret bisa juga tuh kayak gini, ya. Dan menurut gue lebih oke juga sih dari yang tadi, dari segi kualitas ini nggak bohong ya, bener-bener keren banget. Dan dia untuk tombol ini satu-satunya yang ada aksen keluarnya. Jadi untuk touch-nya ini sebenarnya lebih enak tuh. Dia kayak ada feeling tik 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 gitu. Dan untuk safety-nya pasti lebih safety. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang mau nampilin warna dari S24 Ultra-nya masih kelihatan warna handphonenya. Dan dia ini benar-benar dari segi kualitas sih salah satu yang terbaik sih yang menurut gua. Dari looks-nya, dari pegangnya juga ini enak banget. Meskipun gua kurang suka clear case, tapi gua harus akui ini dari segi kualitas oke banget sih. Jadi gua harus kasih 8,5/10. Oke, di casing yang terakhir ini ada casing dengan harga yang nggak mencapai 100.000 ya. Kita coba. Oke, ini dia ada beberapa warna. Kalau kalian lihat di boxnya dia ada 4, 5, 6, 7, 8 warna. Ini yang kali ini gue pilih warnanya Green Army.
Dan dia hard case. Wah, ini casing yang paling tebal sih di antara semuanya. Casing yang paling tebal, casing yang paling berat, dan dia coba kita langsung pakai aja. Ini sangat-sangat, kalau kalian yang nggak suka terlalu berat dan terlalu bulky, ini mungkin kalian kurang cocok. Cuman ini, wah ini keren sih sebenarnya ya. Membuat HP kalian jadi lebih berbobot, jadi lebih berwarna, jadi lebih keker juga ya istilahnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan dia yang gue suka nih samping-sampingnya ini aksennya enak banget buat dipegang. Ya, jadi kalau kalian pegang kan handphone yang kena biasanya bagian sampingnya. Pas sebelum dipakai tuh gue kurang suka, cuman pas dipakai ini jadi kelihatan megah banget gitu handphonenya. Nah di belakang ini dia punya stand yang bisa dibuka. Nah ada kakinya seperti ini buat landscape ya. Buat portrait sayang banget dia nggak bisa. Pasti jatuh. Ini nggak bisa buat potret. Sebenarnya kalau dia desainnya lebih benar mungkin ini bisa buat potret ya. Buat landscape di sini ya seperti ini. Kalian bisa display. Ini salah satu favorit gue sih dari segi desainnya, looks-nya, dari segi fungsional, dari segi quality juga oke banget nih. Dan ini pasti melindungi handphone kalian banget karena dia bentuknya berbobot. Jadi kalau kalian kena touch seperti ini juga ini aman banget. Yang kali ini gue bisa surprisingly kasih 9/10. Ini salah satu favorit gue. Meskipun kekurangannya mungkin jadi lebih berat sih. Ini beneran ngeberatin handphone kalian banget gitu. Cuman kalau kalian yang nggak begitu masalah, dan kalian yang mungkin punya tangan yang besar seperti gue, pasti enak sih buat pegang. Oke guys, jadi segitu aja untuk haul casing S24 Ultra. Menurut kalian mana nih yang favorit kalian? Karena pada dasarnya casing ini nggak ada yang terbaik ya. Semua tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalian lebih suka ke desain atau kalian lebih suka ke safety. Ada yang suka clear, ada yang suka nutupin belakangnya dan lain-lain gitu ya. Semua sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau gue sih sebenarnya lebih pentingin ke desain ya, karena handphone ini kan kita liatin tiap hari gitu. Kalau untuk safety-nya ya mungkin sekali 2 kali jatuh aja gitu. Gue sih lebih prefer untuk desain sih. Jadi gue lebih pilih casing yang mengarah ke desain gitu. Gue lebih suka. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Seperti biasa nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi setiap casingnya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komentar, dan subscribe ke channel Iantonic. Sampai ketemu di video selanjutnya.